Selamat siang, perkenalkan nama saya Mary Kristiani Sulistyo dengan NIM A11 2017 10085. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek akhir yang sudah saya buat. Proyek akhir yang sudah saya buat adalah klasifikasi citra, yaitu pengelompokan dengan label menggunakan algoritma KNN atau K-Nearest Neighbor dengan fitur GLCM. Nah, bagi teman-teman yang menonton video ini dan memiliki tugas yang sama, mungkin video ini bisa dijadikan sebagai sumber referensi. Untuk yang pertama, saya akan membahas dataset yang saya gunakan. Dataset yang saya gunakan adalah bird species atau spesies burung. Nah, dataset yang saya gunakan ini terbagi menjadi dua, yaitu data latih dan data uji. Di sini, data latih yang saya gunakan ada 10, yaitu B1 sampai dengan B10. Nah, masing-masing data latih yang saya gunakan ini memiliki 10 citra di dalamnya. B1 memiliki 10 citra di dalamnya. Kemudian B2 juga memiliki 10 citra di dalamnya. B3 juga memiliki 10 citra di dalamnya. Begitu pula dengan B4 sampai dengan B10. Nah, dari situ maka data latih yang saya gunakan di sini adalah 100. Ini adalah data uji yang saya gunakan. Data uji yang saya gunakan ada 10, di mana ini merupakan masing-masing satu dari data latih yang sudah saya gunakan. Karena di sini saya memiliki 10, saya mengambil masing-masing satu data ujinya. Nah, pastikan ya teman-teman, di sini data ujinya ini bukan dari data latih. Data uji ini harus berbeda dari data latih yang digunakan. Untuk datasetnya itu saja, kemudian kita lanjutkan ke codingannya. Ini codingannya. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk mereset directory dari dataset yang teman-teman gunakan. Nah, ini yang saya gunakan karena ini saya ada di sini. Saya tinggal kopikan saja ini ke dalam sini. Nah, ini bisa disesuaikan dengan directory teman-teman ya. Misalnya di mana. Kemudian ini dataset yang saya gunakan. Karena saya menggunakan 10. Di sini ada 10, B1 sampai dengan B10. Ini sesuai dengan dataset yang saya gunakan. Ini teman-teman bisa modifikasi sendiri. Namanya juga bisa modifikasi sendiri. Ini kan namanya harus sesuai dengan foldernya. Mungkin kalau teman-teman merasa ini datasetnya kurang banyak, coba datasetnya 1000, bisa teman-teman tambahkan sendiri. Atau mungkin datasetnya kebanyakan, bisa teman-teman kurangi sendiri. Ini bisa teman-teman modifikasi sendiri. Kemudian lanjutnya kita masuk ke sini, jumlah kelas. Di sini akan membaca jumlah kelasnya. Selanjutnya, di sini merupakan perulangan. Perulangan dari 1 sampai dengan jumlah kelasnya akan melakukan fungsi di dalamnya ini. Nah, fungsi ini digunakan untuk membaca seluruh citranya. Nah, di sini kan karena saya menggunakan ekstensinya JPEG, maka di sini akan tuliskan .jpeg. Jika teman-teman mungkin ekstensinya berbeda, ini bisa diganti juga. Tapi pastikan semuanya sama, jadi akan lebih mudah lagi. Kemudian di sini kita akan membaca nama citranya. Setelah membaca nama citranya, kita akan mengubahnya menjadi citra abu-abu. Nah, di sini kan saya pakai citra RGB itu, yaitu citra berwarna. Nah, kita harus merubahnya menjadi citra abu-abu. Kenapa kok kita merubah citranya menjadi abu-abu? Karena fitur GLCM ini itu bekerja pada citra 2 dimensi saja, yang artinya hanya ada satu channel warna saja. Dia hanya bekerja pada warna ini, abu-abu saja. Oleh karena itu kita merubahnya menjadi citra abu-abu. Kemudian setelah itu kita simpan dalam variabel citra i. Kemudian variabel citra itu di sini ada fungsi Greco matrix. Nah,
Fungsi Greco-matrix ini adalah untuk membentuk matriks GLCM. Kemudian ada fitur Greco-props. Ini digunakan untuk menghasilkan sebuah struct yang terdiri dari beberapa fitur tebal variabel. Nah, kemudian untuk mengambil fitur-fitur GLCM-nya, yaitu fitur kontras, correlation, energy, dan homogeneity, itu kita tinggal ambil saja. Nah, karena tadi kita sudah simpan ini ke dalam variabel fitur, kita tinggal mengambilnya dengan mengetikkan fitur.contrast, fitur.correlation, fitur.energy, fitur.homogeneity. Nah, kemudian ini adalah untuk menentukan dia ada berada di kelas berapa dengan melakukan increment terhadap jumlah datanya. Kemudian ini untuk pengujiannya. Nah, ini fungsi fit CKNN ini hanya dapat digunakan pada MATLAB 2015 ke atas. Nah, pastikan MATLAB teman-teman juga 2015 ke atas ya. Kemudian fungsi ini digunakan untuk membangun model klasifikasi KNN, di mana di sini memiliki dua parameter, yaitu fitur matriks dan kelas. Fitur matriks ini sudah kita dapatkan di atas. Ini fitur matriksnya. Ini terdapat baris dan kolom. Jadi nanti kolom 1 berisi kontras, kolom 2 berisi correlation, kolom 3 berisi energy, kolom 4 berisi homogeneity. Kemudian parameter yang kedua ada kelas. Ini juga ada sudah kita dapatkan di sini ya. Ada kelas. Nah, karena ini berupa baris, maka kita harus merubahnya menjadi kolom. Nah, untuk merubah matriks ini menjadi kolom, kita tinggal transpose saja matriksnya hanya dengan memberikan petik tunggal di sini. Nah, kemudian kita masuk ke folder data uji. Ini folder saya bernama tes. Ini ujinya bernama tes. Nah, teman-teman bisa sesuaikan folder teman-teman namanya apa. Setelah itu ini perlakuannya sama dengan perlakuan pelatihan. Di sini kita membaca nama citranya. Ini .jpg sesuai dengan yang saya punya. .jpg. Kemudian mengubah citranya menjadi abu-abu. Kemudian ini fungsi Greco-matrix untuk matriks GLCM. Greco-props-nya untuk mengambil setiap fitur. Nah, setelah itu kita buat variabel target. Nah, ini kita menggunakan variabel J sesuai jumlah increment dalam looping untuk membaca kelas, sesuai dengan ini. Nah, setelah itu kita melakukan prediksi dari model. Di sini ada fungsi model.predict ini digunakan untuk melakukan prediksi dari model. Nah, jika klasifikasinya sama dengan target, maka hasilnya akan benar. Nah, jika selain itu, maka hasilnya akan salah. Nah, yang bawah ini untuk tampilan saja agar lebih rapi, mungkin bisa teman-teman modifikasi sendiri. Selanjutnya, di sini kita bisa menghitung tingkat keakurasian dari program yang kita buat ini, menghitung berapa besar akurasinya dengan menggunakan fungsi conversion map. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa run programnya. Nah, dari program yang sudah kita buat, maka kita temukan akurasinya 0,8 atau 80%. Nah, di sini kita juga bisa melihat matriksnya ternyata benar. Spesies 1 terklasifikasi pada 1. Spesies yang kedua terklasifikasi pada yang kolom 2. Nah, untuk yang ketiga, kita dapat kesalahan di mana dia terklasifikasi pada kelas yang ke-9. Yang keempat sudah benar, kelima juga benar, ke-6 benar, ke-7 benar, ke-8 benar. Nah, ke-9 juga terdapat kesalahan di mana dia masuk ke dalam kelas 1, 2, 3, 4, 5. Dia masuk ke dalam
kelas 5. Di sini ada 2 kesalahan. Nah, kalau mungkin teman-teman bingung melihatnya bagaimana, teman-teman bisa lihat ke atas. Di sini sudah ada hasilnya di mana kolom 1 terdapat kontras, kolom 2 correlation, kolom 3 energy, kolom 4 homogeneity. Nah, kita bisa lihat di sini target 1 dia benar masuk ke kelas 1. Target 2 dia masuk ke kelas 2 benar. Target 3, nah ini ada kesalahan, dia masuk ke kelas 9. Target 4 benar, target 5 benar, target 6 benar, target 7 benar, 8 benar. Nah, target 9 juga salah. Nah, jika dia memiliki tingkat keakurasian 1, maka matriks ini akan membentuk matriks diagonal. Nah, apakah selalu tingkat keakurasiannya selalu 80? Itu tergantung dengan sudutnya. Coba kita menggunakan sudut yang berbeda. Kita gunakan sudut yang berbeda. Misalnya, kita menggunakan sudut 45 derajat. Itu min 1,1. Jangan lupa ini juga dikopikan ke dalam yang data uji. Coba kita menggunakan sudut 45 derajat, apakah hasilnya sama? Oh, maaf, ada kesalahan, kurang koma, itu juga kurang koma. Nah, ternyata jika kita menggunakan sudut 45 derajat, tingkat keakurasinya akan menurun. Keakurasinya akan menjadi 0,6 atau 60%. Nah, bagaimana kalau menggunakan sudut yang lain? Menggunakan sudut 90 derajat. Apakah hasilnya sama juga? Nah, ternyata hasilnya justru menurun lagi. Tingkat keakurasinya justru menurun. Tingkat keakurasiannya hanya 50% saja. Coba kalau kita menggunakan sudut 135. Min 1. Ini juga min 1. Apakah sama lagi? Nah, ternyata tingkat keakurasinya berbeda lagi. Ini sama seperti sudut 45 derajat. Nah, ternyata dari percobaan ini sudut itu mempengaruhi keakurasian. Jadi sudut yang paling bagus untuk digunakan pada project yang sudah saya buat ini adalah 0 derajat, di mana tingkat keakurasiannya bisa mencapai 80% sendiri. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Mungkin jika teman-teman yang menonton video ini kurang paham atau ingin ada sesuatu yang ditanyakan, bisa ditambahkan di kolom komentar. Untuk itu, sekian saja dari saya. Terima kasih sudah menonton.